Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Saat ini saya berada di tempat yang agak tinggi dari Kota Luwuk, Kabupaten Banggai. Dari tempat ini kita bisa melihat pemandangan yang indah dari Kota Luwuk, di mana kita bisa melihat ada pulau-pulau, ada gunung-gunung, ada lembah, ada lautan. Dan jika kita membaca Alkitab yang adalah firman Allah, maka di sana kita akan menemukan bahwa apa yang dapat kita lihat dengan mata kita, yang merupakan hal-hal yang bersifat natural atau kodrati, semuanya itu diciptakan oleh Allah. Bahkan hal-hal yang supranatural, adikodrati, yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita, namun kita tidak dapat menyangkalinya keberadaannya, semuanya itu diciptakan oleh Allah. Kolose pasal yang pertama ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Dia adalah Raja yang memerintah. Dia adalah Raja yang berkuasa. Dia adalah Raja yang berdaulat. Pemerintahannya telah dimulai di sorga. Dan sorga merupakan tempat pemerintahan daripada Allah. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 11 ayat yang keempat, di situ dikatakan Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Mazmur 2 ayat yang keempat, bahwa sang raja itu bersemayam di sorga. Keluaran 15 ayat yang ke-18 berkata, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Yeremia 23 ayat yang ke-18 berkata, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Jika kita membaca Alkitab di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata pada mulanya Allah, sebelum segala sesuatu ada, Allah telah ada. Sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah telah ada. Ya. Pada mulanya juga ini mengandung pengertian awal daripada penciptaan daripada langit dan bumi itu sendiri. Di dalam bahasa Ibrani Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Kata Bereshit adalah penggabungan antara kata depan preposisi be dan resit. B artinya pada atau di dalam. Dan resit yang berarti mula atau awal. Jadi beresit bermakna permulaan, bermakna pertama, bermakna pemimpin yang terbaik, juga bermakna tentang buah sulung. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nomina resit itu berasal dari kata ros. Ros yang berarti kepala atau pemimpin itu sendiri. Di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan Allah yang menciptakan alam semesta ini, Dia adalah Raja yang memerintah.
Dia adalah raja yang berdaulat. Dan dia adalah raja yang berkuasa. Keluaran 15 ayat 18 berkata, Tuhan memerintah kekal untuk selama-lamanya. Mazmur 47 ayat yang ke-9 berkata, Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Mazmur 47 ayat yang ke-8 berkata, Allah adalah raja seluruh bumi. Sebagai raja yang berkuasa, tentunya kerajaannya itu merupakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kerajaannya tidak ditentukan oleh keberadaan manusia. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kerajaan Allah, Kingdom of God, itu kata Ibrani untuk kerajaan Allah. Kerajaan itu sendiri adalah Malkut, sedangkan bahasa Yunaninya adalah Basileia. Seorang ahli perjanjian baru, Cihadot, mengatakan bahwa Malkut merupakan kata benda abstrak yang dapat berarti itu kedudukan atau martabat raja, kingship. Juga memiliki pengertian kuasa pemerintahan, kingly rule. Pemerintahan itu sendiri atau kedaulatan, sovereignty. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia mengartikan the Malkut of God, kerajaan Allah, sebagai God reign as king, atau bertatanya Allah sebagai raja. Satu kerajaan yang ada di dunia nyata, di mana otoritas kedaulatan berada pada seorang raja yang meliputi seluruh wilayah kekuasaannya. Kerajaan yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Rajanya pasti akan selalu berganti, bahkan kerajaan itu bisa musnah. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal. Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu adalah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Allah yang adalah raja dalam kekekalannya dan realitas keberadaannya menyatakan maksud kekalnya untuk menciptakan alam semesta ini. Melalui ciptaannya kita dapat mengenal pribadinya, kita dapat mengenal kuasanya, kita dapat mengenal tujuan-tujuannya. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya itu ada. Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Yesaya 45 ayat 18, dia menciptakan bumi bukan supaya kosong, tetapi dia membentuknya untuk didiami. Kemudian kita melihat di dalam Alkitab, ada 6 hari penciptaan. Hari yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia menjadikan terang, memisahkan terang dengan gelap. Hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga, daratan dipisahkan dengan lautan. Kemudian Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat, matahari, bulan, dan bintang diciptakan. Hari yang kelima, binatang di lautan dan burung di udara diciptakan. Hari yang keenam,
binatang di bumi, ternak dan binatang melata, dan manusia diciptakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penggunaan kata hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu bukan menunjukkan waktu 24 jam seperti yang kita gunakan sekarang ini. Tetapi kata hari menunjukkan pada suatu periode atau suatu kurun waktu tertentu. Dan puncak penciptaan alam semesta adalah dengan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pertama ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Manusia pertama diciptakan. Kata diciptakan itu menggunakan kata bara. Kemudian menurut gambar Allah itu menggunakan kata tselem. Kata Ibrani bara yang berarti dia telah menciptakan itu digunakan hanya sehubungan dengan penciptaan oleh sang pencipta itu sendiri. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Gambar di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan selem dan rupa demut. Gambar dan rupa bukan secara fisik, tetapi kepada sifat dan otoritas, supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa ini di dalam bahasa Ibrani adalah rada. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kuasa mengelola bumi, yaitu rada itu sendiri, merupakan tujuan daripada penciptaan manusia. Kata rada sinonim dengan kata rule, yaitu memerintah. Jadi rada merupakan karunia kepada manusia untuk menjalankan pemerintahan Allah di bumi. Manusia menjadi raja-raja di bumi. Rada bukan alat kekuasaan yang menguasai sesama manusia, tetapi rada itu kuasa untuk mengelola bumi, kuasa untuk melayani. Kita melihat proses di dalam penciptaan manusia. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata membentuk itu di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yatsar, yaitu seperti tukang periuk membentuk bejana dari debu tanah. Debu tanah itu bahasa Ibraninya adalah adamah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, nismat hayim. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup, nefesi haya. Allah itu satu pribadi. Malaikat pun satu pribadi, manusia satu pribadi. Manusia sebagai satu pribadi mempunyai sifat kekekalan. Dan manusia diciptakan untuk dapat bersekutu dengan Allah. Manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Manusia sebagai satu pribadi dapat berpikir dengan pikirannya, dapat mengasihi dengan perasaannya, dapat mengambil keputusan karena kehendaknya. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden
di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Taman Eden di dalam bahasa Ibrani dikatakan Gan Bi Eden. Itu merupakan lahan yang disediakan Allah untuk tempat tinggal daripada manusia yang diciptakan oleh Allah. Kata Eden bermakna kesenangan. Taman Eden merupakan suatu tempat di mana manusia menikmati kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sempurna, di mana Allah menyediakan segala fasilitas di Taman Eden sebelum Dia menempatkan Adam dan Hawa di taman itu. Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada yang menarik dalam Alkitab bahasa asli Ibrani bahwa untuk makna ibadah, worship, pelayanan atau pekerjaan, service, itu adalah menggunakan kata yang sama, yaitu avoda. Berasal dari kata abad, yaitu mengabdi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa manusia harus bekerja, mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata bekerja di sini berarti pengabdian dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk mengatur supaya semuanya menjadi lebih baik. Pekerjaan yang manusia kerjakan merupakan suatu pengabdian pada sang raja sebelum mereka berdosa. Kejadian pasal pertama ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberikan suatu tugas bagi mereka untuk melakukan kerja sewaktu Ia memerintahkan mereka untuk menaklukkan bumi. Hanya dosalah yang kemudian menjadikan bekerja itu melelahkan dan menjemukan. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi Tselem dan Rada merupakan suatu kesatuan gaya hidup untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Seperti kata Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Manusia memperoleh anugerah menjadi perwakilan kerajaan Allah di bumi. Dalam keserupaan dengan Allah, manusia dipilih untuk menjadi mandataris Allah yang menyatakan pemerintahan kerajaan Allah di bumi. Representative of Christ's kingdom. Kerajaan Allah di Taman Eden, Gan Bi Eden, berarti kesenangan. Tempat yang disediakan Allah bagi Adam dan Hawa. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani Paradeison en Eden. Yang terjemahan populernya biasa kita kenal dengan kata Firdaus. Taman Eden bukan hanya sekedar tempat yang menyenangkan, tetapi merupakan suatu tempat di mana manusia bisa menikmati persekutuan antara Raja Pencipta dan manusia ciptaannya. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat pertama hingga ayat yang ke-7 kita menemukan beberapa hal. Yang pertama, manusia adalah satu pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Pilihan untuk mentaati Allah dan pilihan untuk tidak mentaati Allah. Pilihan untuk mentaati Sang Pencipta atau yang diciptakan itu sendiri menolak daripada Sang Pencipta itu. Hal yang kedua, setiap pilihan yang diambil mendatangkan konsekuensi atau akibat yang akan dialami. Yang ketiga, ketika Sang Raja menciptakan manusia, ia menciptakannya menurut polanya sebagai raja yang memerintah. Jadi manusia merupakan mandataris Allah, manusia yang adalah sang raja di bumi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu lebih mempercayai raja kegelapan, King of Darkness, daripada raja terang itu sendiri. Nah, saudaraku, yang keempat, kemudian manusia kehilangan tujuan-tujuan daripada penciptaannya. Yang kelima, manusia berada dalam kuasa iblis. Gambar Allah dalam kehidupan manusia menjadi hilang dan manusia menjadi budak, menjadi hamba dosa. Yang keenam, Adam dan Hawa kehilangan kerajaan Allah. Namun rencana dan tujuan Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun rancangan Allah atas manusia pertama gagal, namun tujuan-tujuan Allah atas umat manusia untuk memerintah dan menjadi raja-raja di bumi tidak pernah gagal. Alkitab yang adalah firman Allah yang menyatakan sang raja dan kerajaannya. The Bible is the book of the kingdom. Kita bertemu kembali dalam rancangan sang raja selanjutnya.